Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kita. Kasih karunia-Nya senantiasa dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati dan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu, kasih-Mu yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau Tuhan kami Yesus yang baik, yang tidak pernah meninggalkan, selalu ada bagi kami, memberikan hikmat tuntunan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Rut pasal 1 ayat 20 dan 21. Tertulis demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Saudara yang dikasih Tuhan, nama Naomi mempunyai arti kesenangan, kenikmatan, atau arti lainnya adalah manis. Tapi di sini Naomi mengatakan, "Jangan panggil aku lagi Naomi, jangan panggil aku lagi manis, tapi sebutkanlah aku Mara." Mara memiliki arti pahit, dan sebutan ini Naomi kenakan pada dirinya karena dia merasa bahwa Tuhan telah melakukan banyak kepahitan baginya. Suaminya meninggal, dan kedua anaknya juga meninggal. Ada banyak kepahitan yang Naomi rasakan. Bukan hanya orang-orang tersayang yang dia kasihi menjadi tiada, pergi selamanya, tapi Naomi juga mengalami tekanan dalam hidupnya. Ia mengalami kesulitan finansial dan menjadi orang asing di negeri Moab. Tapi jangan kita salah sangka, saudara, dengan apa yang ditunjukkan oleh Naomi. Sikapnya yang kelihatannya marah kepada Tuhan karena persoalan dan pergumulan serta penderitaan yang dia alami. Tidak serta-merta menunjukkan bahwa ia kehilangan imannya. Naomi dalam kesedihan, dalam duka cita, dia tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Ini dapat kita perhatikan dari kata-katanya ketika ia menyuruh pulang menantu-menantunya. Kata-katanya tetap menunjukkan imannya kepada Tuhan, kepada Pencipta yang mengatur kehidupannya. Selebihnya dari kehidupan Naomi, kita perhatikan dari ayat-ayat dalam kitab ini bahwa Naomi mengalami pemulihan hati dan juga pemulihan keadaan oleh Tuhan. Tuhan menggantikan duka cita, kepahitan menjadi sukacita, dan membuat semuanya menjadi manis kembali. Ada memang hal-hal yang seringkali tidak kita mengerti mengapa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami hal-hal seperti yang Naomi rasakan atau alami, dan kita merasa bahwa Tuhan tangannya telah menimpa kita dengan begitu berat. Tuhan mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup kita. Tapi mari saudara belajar dari sikap Naomi agar kita senantiasa tetap menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Dalam duka cita kita, dalam ketidakmengertian kita, tetaplah beriman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepaskan iman karena pergumulan, karena kesukaran. Tuhan akan menjadikan semuanya menjadi baik kembali.
semua yang kelihatannya pahit dalam hidup kita, Tuhan dapat ubahkan menjadi manis kembali. Berjalan maju bersama dengan Tuhan. Jangan kita biarkan diri kita terperangkap pada masa lalu yang selalu kita inginkan. Tetap melangkah dalam rancangan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan memimpin kita dalam kebaikan rencananya dan dalam keindahan serta kesempurnaan rancangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar, kami baca, kami belajar dari kehidupan Naomi yang mengalami berbagai persoalan, duka cita, pergumulan hidup. Tapi Naomi tetap percaya kepadamu, meskipun dia sempat mengalami duka cita, bahkan kekecewaan. Kami menyadari bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kami mengerti mengapa terjadi. Tapi dalam semuanya kami percaya rancangan Tuhan selalu baik, manis dan indah bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mempercayakan sepenuhnya jalan-jalan hidup kami kepadamu. Dan yakin sepenuhnya Tuhan membawa kami dalam rancangan-Mu yang sempurna. Tolong kami untuk kami tidak kecewa, tidak putus asa, tidak meninggalkan iman kami kepadamu, tapi tetap setia dan berpaut kepadamu ya Tuhan, dalam segala apapun keadaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teguhkan hati kami semua. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan berharap kepadamu, setia dalam segala keadaan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan yang sedang menantikan jawaban. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi kami semua. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.